itu harus ada kebijakan dan program yang tepat ya, dan juga komprehensif ya. Karena berbicara kelautan atau kemaritiman itu tidak single dimension atau satu aspek atau satu dimensi saja, tetapi laut ya beserta sumber daya alam dan jasa lingkungan yang ada di dalamnya itu mengandung minimal menurut saya 3 dimensi ya. Pertama ada dimensi ekonomi, memang ya bahwa laut itu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber kesejahteraan, pangan gitu ya, farmasi, oil and gas gitu ya, mineral dan seterusnya. Tetapi laut juga punya fungsi yang tidak kalah pentingnya, namanya fungsi atau dimensi ekologi gitu ya. Bagaimana laut berperan ya untuk meregulasi atau mengatur pola iklim dunia, cuaca dan seterusnya. Laut juga sebagai tempat untuk menetralisir limbah, laut juga sebagai tempat plasma nutfah gitu ya. Bahkan menurut para ahli bahwa asal kehidupan sesungguhnya itu berasal dari laut, bukan dari darat gitu ya. Nah, kemudian dimensi yang ketiga adalah laut sebagai fungsi hankam atau pertahanan dan keamanan begitu. Jadi dengan demikian kebijakan dan programnya gitu ya, supaya potensi ekonomi kelautan yang sangat raksasa yang kita miliki di Indonesia ini, baik dari pesisir sampai laut lepasnya, itu bisa kita transformasi menjadi realitas kemajuan, realitas kesejahteraan, dan realitas kedaulatan. Adalah kebijakan dan programnya harus menggarap 3 dimensi tadi secara terintegrasi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi ekologi, dan dimensi hankam gitu ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi dimensi budaya. Jadi laut juga sebagai sumber inspirasi, sumber penelitian, dan sumber education atau pendidikan gitu. Nah, jadi keempat dimensi itu atau aspek itu harus ada dalam policy dan program yang terintegrasi. Dan lalu kalau boleh saya jabarkan nanti itu ya, polisinya itu mencakup hal yang terkait dengan policy pendayagunaan ekonominya. Yang kedua adalah policy yang menyangkut, kalau kita tahu bahwa ekonomi yang akan kita tapping ya atau kita daya gunakan untuk kesejahteraan bersama secara berkelanjutan itu adalah seperti saya katakan ada 11 ekonomi kelautan ya. Nanti strateginya itu harus ada policy bagaimana cara pendaya gunaannya, bagaimana cara memproses atau membuat nilai tambahnya, sampai bagaimana cara memasarkan ya produk dan jasa yang berasal dari sumber alam dan jasa lingkungan yang dari laut dan pesisir kita untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik manusia Indonesia atau kebutuhan nasional maupun untuk pasar global. Karena kalau kita sebagai poros maritim dunia, berarti jangan egois hanya mendayagunakan sumber kelautan kita hanya untuk memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri, tapi harus juga membantu dunia bisa terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Begitu kira-kira.